Tapi yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah dunia seperti apa yang sedang dibentuk oleh Amerika atau Trump ini. Ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan, Amerika kan sama NATO kan satu rezim pertahanan bersama gitu. Betul, Amerika bagian dari NATO, NATO pun juga terdiri dari beberapa negara Eropa yang juga mendirikan Greenland bagian dari Denmark. Seperti itu wacana yang muncul. Tetapi dalam pemahaman imperium global, NATO ini bukan lagi seperti yang dipahami oleh hubungan internasional modern sebagai pertahanan bersama kolektifnya Eropa dan Amerika. Enggak. NATO ini adalah instrumen dari imperium itu sendiri. Selama NATO bagi Amerika itu selaras dengan kepentingan membangun imperium ini, maka bahasanya adalah konsensus, kesepakatan bersama. Tetapi jika dipandang kok mulai pudar kekuatannya, karena muncul Rusia, muncul Cina, muncul krisis terhadap ekonomi global begitu, maka Amerika yang memahami dirinya sebagai pusat gravitasi dunia, maka akan menjadikan NATO ini bukan lagi hal yang relevan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Trump sekarang ini adalah sedang mengingatkan NATO ini mestinya harus lebih waspada. Kalau tidak mengikuti kehendak Amerika, maka tidak lagi menjadi teman, atau bahkan dianggap sudah punah, ya, dan tidak lagi relevan, maka yang terjadi adalah bukan lagi yang namanya kesepakatan antar negara yang punya kepentingan untuk menjaga politik atau ekonominya. Nah, inilah yang mesti kita pahami sekarang, bahwa sekali lagi kita perlu memandang bahwa hubungan global atau politik global sekarang ini itu unitnya sudah bukan lagi negara yang punya kedaulatan, yang punya kepentingan nasional, tetapi imperium mana yang sekarang sedang dibentuk oleh siapa dan dengan cara apa. Yang membuat kita sekarang punya kewajiban atau merasa punya panggilan untuk menyelesaikan atau ada masalah di depan mata kita ini adalah jika permainan ini yang sedang digelar adalah soal siapa yang sedang membangun imperium global ini, yang menegasi yang namanya subjek politik, menegasi yang namanya manusia yang harus punya martabat dan eksistensi yang dipertahankan, maka kita perlu mulai sadar dari sekarang bahwa pertarungan yang demikian ini itu yang mestinya pun harus kita hadapi dan tentunya harus kita menangkan. Kita tidak bisa lagi percaya bahwa dunia ini diatur dengan norma internasional, saling menghargai, konsensus ini adalah saling kesepakatan. Enggak, itu mitos. Itu yang diperlihatkan oleh Amerika sekarang ini, dan jika kita tidak sadar, kita bisa menjadi bangsa yang naif, yang bisa jadi pula hanya akan menyaksikan kerusakan demi kerusakan, dan bisa jadi kemudian malah menjadi korban selanjutnya.